Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Patra Amir, mahasiswa program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya dengan judul Sikap Masyarakat, Perusahaan Asuransi, dan Pemerintah terhadap kasus gagal bayar asuransi di Indonesia. Kajian ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah pasar dan lembaga keuangan, dan semoga dapat memberikan gambaran yang utuh serta solusi yang reflektif terhadap fenomena yang tengah terjadi. Latar belakang permasalahan, belakangan ini industri asuransi Indonesia dihadapkan pada persoalan yang serius, meningkatnya kasus gagal bayar, beberapa di antaranya bahkan melibatkan perusahaan besar seperti Jiwasraya dan Bakri Life. Nilai kerugian yang dialami para nasabah mencapai angka triliunan rupiah, dan hal ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi. Padahal data dari Asosiasi Asuransi Jiwa menunjukkan bahwa asuransi jiwa di Indonesia baru sekitar 8% pada tahun 2022, dan oleh karena itu penting bagi kita untuk menelaah bagaimana sikap dan tanggung jawab dari masyarakat, perusahaan asuransi, serta pemerintah, khususnya OJK, dalam menghadapi kondisi ini. Dampak krisis gagal bayar ini berdampak selain secara finansial, tetapi juga secara psikologis dan sistemik. Bagi masyarakat, hal ini menyebabkan trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap instrumen proteksi yang seharusnya memberikan rasa aman. Nah, bagi perusahaan asuransi sendiri, reputasi dan kepercayaan publik juga menjadi hilang dan sangat sulit untuk dipulihkan. Belum lagi beban likuiditas yang semakin berat. Sementara itu, dari sisi regulator, OJK mendapat tekanan yang besar untuk bertindak cepat dalam menyelamatkan industri agar tidak terjadi efek domino yang lebih luas. Mari kita lihat beberapa kasus besar yang menjadi sorotan. Yang pertama, Bakri Life yang gagal bayar akibat investasi yang terlalu agresif di pasar modal. Ini menyebabkan kerugian hingga 400 miliar rupiah, dan berdasarkan data, nilai yang masih belum lunas itu sekitar 270 miliar. Status saat ini, tawaran konversi ke sahamnya juga ditolak. Kemudian yang kedua, Bumi Asih Jaya yang mengalami masalah permodalan dan tidak mampu memenuhi rasio kesehatan keuangan hingga akhirnya dicabut izinnya oleh OJK. Dan yang paling fenomenal adalah Jiwasraya dengan kerugian lebih dari 12 triliun dan bahkan melibatkan skandal korupsi. Sebagai solusi, polis Jiwasraya sekarang dipindahkan ke IFG Life dan mendapat bantuan PMN dari negara. Lanjut ke kasus berikutnya, Bumi Putra sebagai asuransi yang cukup tua memiliki aset yang jauh lebih kecil dibandingkan kewajibannya. Jadi rasio keuangannya negatif dan skema penyihatan dilakukan untuk memangkas manfaat polis. Wana Arta Life memiliki kewajiban hingga 15 triliun, namun hanya memiliki aset sekitar 270 miliar. Kondisi ini mengakibatkan OJK mencabut izin usahanya. Kemudian terakhir Kresna Life yang terdampak pandemi dan mengalami krisis likuiditas, kini menawarkan skema konversi polis menjadi pinjaman. Nah, semua kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tata kelola keuangan di internal perusahaan asuransi ini sendiri. Nah, dari sisi masyarakat, ada beberapa sikap penting yang perlu dikedepankan. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan agar mampu memahami produk asuransi secara utuh, bukan sekedar tergiur janji imbal hasil dari perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, masyarakat juga harus mengecek legalitas dan reputasi perusahaan melalui kanal resmi seperti situs OJK atau AAJI. Yang ketiga, masyarakat juga perlu aktif membentuk forum advokasi korban untuk memperjuangkan hak dan mendorong penyelesaian bagi perusahaan asuransi yang terkena masalah. Dan terakhir, penting untuk berhati-hati terhadap produk-produk
yang menggabungkan asuransi dengan investasi tanpa pemahaman risiko. Kemudian kita pelajari tanggung jawab perusahaan asuransinya sendiri. Dengan berbagai kasus itu, perusahaan asuransi harus mulai mengubah paradigma bisnisnya. Mereka tidak hanya menjual janji, tapi harus menjaga komitmen dengan integritas tinggi. Prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana juga wajib dikedepankan. Transparansi dalam menyampaikan informasi investasi dan proses klaim sangat penting agar tidak menimbulkan kesan yang manipulatif. Dan yang paling penting, mereka harus menjaga kepercayaan nasabah sebagai aset jangka panjang, bukan cuma sekedar mengejar keuntungan sesaat. Sikap dan langkah OJK. OJK sebagai regulator memegang peran kunci dalam menstabilkan industri ini. Nah, tindakan OJK seperti pengawasan khusus, kemudian pencabutan izin, hingga mendorong migrasi polis yang merupakan bentuk intervensi yang tegas. Namun langkah tersebut harus disertai juga dengan upaya jangka panjang, seperti perbaikan regulasinya sehingga peningkatan edukasi publik. OJK juga perlu mempercepat pembentukan lembaga penjamin polis untuk melindungi nasabah dari kerugian serupa di masa depan. Kolaborasi dan harapan ke depan. Jadi, untuk memulihkan industri asuransi ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Kolaborasi 3 pilar utama, yaitu masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah, merupakan kunci dari perubahan yang sistemik. Masyarakat berperan sebagai pengguna yang cerdas, perusahaan sebagai pelaku usaha yang etis, dan OJK sebagai pengawas yang adil dan tanggap. Dengan kerjasama yang saling memperkuat, industri asuransi Indonesia bisa kembali pulih dan menjadi lebih dipercaya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, kita juga perlu melihat contoh perusahaan asuransi yang dianggap berhasil dalam menjaga kesehatan finansial. Juga berhasil menjaga kepercayaan publik. Salah satu contohnya yang sering disebut, misalnya saya ambil contoh asuransi Astra Buana, atau yang sering dikenal dengan produknya Garda Auto. Perusahaan ini menunjukkan kinerja keuangan yang sangat sehat, risk base kapitalnya jauh melebihi batas minimal OJK, yang artinya perusahaan ini punya cadangan dana yang cukup besar untuk membayar klaim. Mereka juga tidak bermain di instrumen investasi yang berisiko tinggi sehingga lebih stabil dalam jangka panjang. Yang menarik, mereka berani berinvestasi pada inovasi digital, seperti klaim secara online, transparansi informasi polis, layanan pelanggannya juga cukup cepat dan tanggap, sehingga membuat operasional lebih efisien dan juga membangun kepercayaan jangka panjang dari nasabah. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan asuransi tidak hanya ditentukan dari seberapa besar premi yang telah dikumpulkan, tapi juga dari bagaimana mereka mengelola risiko, menjaga etika bisnis, dan membangun hubungan dengan nasabah secara berkelanjutan. Selain itu, penting juga bagi perusahaan asuransinya sendiri untuk memahami seperti apa harapan masyarakat. Pertama, masyarakat tentu mengharapkan perusahaan asuransi memiliki keuangan yang kuat dan sehat. Artinya perusahaan punya cadangan dana yang cukup untuk membayar klaim tepat waktu dan tanpa alasan yang berbelit-belit. Kedua, masyarakat ingin adanya transparansi, mulai dari bagaimana dana premi dikelola, kemana investasi yang dilakukan, hingga proses klaim yang jelas dan bisa dipantau. Ketika informasi mudah diakses, kepercayaan dari masyarakat pun bisa ikut tumbuh. Ketiga, masyarakat juga berharap pada kemudahan layanan, terutama sekarang di era digital, mulai dari pembelian polisnya, layanan pelanggan, hingga proses klaim. Ini diharapkan bisa dilakukan dengan cepat, praktis, dan tanpa hambatan birokrasi.
Dan yang tak kalah penting, perusahaan juga harus menunjukkan komitmen jangka panjangnya. Tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tapi juga benar-benar menjaga amanah nasabah sebagai prioritas utama. Dengan kata lain, masyarakat tidak butuh janji manis, tapi bukti nyata bahwa uang mereka dikelola dengan aman, etis, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, mari kita lihat krisis ini sebagai titik balik untuk perbaikan sistem, memperkuat regulasi, dan membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan diperkuat dengan komitmen, transparansi, dan keberpihakan kepada yang benar. Kita menjadikan krisis ini pelajaran untuk membangun industri yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan publik. Seperti pada kutipan ini, kepercayaan tidak dibangun dalam sehari, tapi bisa diperkuat setiap hari dengan komitmen, transparansi, dan keberpihakan kepada yang benar. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.